Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara terkasih dimanapun berada. Senang sekali kalau pagi ini kita dapat bersama-sama bersekutu kembali untuk memuji Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kegiatan kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk hari-hari yang indah yang Kau jadikan bagi kami semua. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau masuk ke hadirat-Mu, kami mau datang membawa pujian penyembahan kami kepadamu ya Bapa. Tuhan, kami mohon pimpinan Roh Kudus sepanjang doa pagi kami hari ini dan sepanjang kehidupan kami hari ini. Terima kasih Bapa, kami mau memulai ibadah doa pagi kami saat ini. Terima kasih Bapa, kita naikkan pujian bersama-sama. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk karya penebusan-Mu. Kami berterima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Kau berikan bagi kami semua. Dengan apa kami balas Tuhan, selain kami membawa pujian kami, persembahan kami ke hadirat-Mu yang kudus. Terimalah Tuhan pujian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Itu karena kemurahan-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur kami mempunyai Allah yang baik seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk penebusan-Mu. Kau curahkan darah-Mu untuk menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu
menjadi pergumulan kami di hari ini, permasalahan yang akan kami hadapi. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang akan memampukan kami. Kami cakap menanggung segala perkara Tuhan, karena di dalam nama-Mu kami hanya selalu berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Bapa, seperti rindu yang seperti rusa yang selalu rindu aliran sungai-Mu, kami mau jiwa kami pun selalu rindu akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu yang dapat menuntun hidup kami di jalan-jalan-Mu yang benar. Kami mau Tuhan, Kau mendapati hidup kami terbuka. Tidak ada yang kami sembunyikan di hadapan-Mu Tuhan. Biar kami selalu melekat erat di hati-Mu Tuhan. Kau yang pegang hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Terima kasih Tuhan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. hanya Engkau yang kami harapkan Tuhan, hanya Engkau yang kami sandarkan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Benar Tuhan, inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, Engkau pribadi yang mengenal hati kami Tuhan. Biar Kau dapati hati kami Tuhan, bersih kudus di hadapan-Mu Tuhan. Tidak Kau dapati celah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar hidup kudus supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Yesus.
seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian, shalom bagi kita semua. Saudara, pagi ini meskipun mungkin di antara saudara ada yang tidak enak badan, ya, tapi mari kita dengar kebenaran berikut ini yang tentunya memberi harapan bagi kita semua. Mari saudara kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, harapan kami hanya ada padamu Tuhan. Kami tidak berharap pada dunia ini. Semua mengecewakan, tetapi kami tahu Tuhan tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan. Pakai pagi ini untuk menyadarkan setiap kami selama ini selalu tidak tepat. Biarlah pagi ini kami semua ditegur oleh Tuhan. Terima kasih Engkau pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, seringkali manusia kehilangan harapan. Setelah bekerja keras, tetap gagal. Belajar, tapi nilainya tidak terlalu baik. Ya, sudah jujur, baik, tidak curang, tetap saja orang lain yang curang lebih baik, hasilnya maksudnya. Lebih berhasil, lebih dikenal, lebih banyak teman, lebih sukses di dunia ini. Nah, ini seringkali membuat umat Tuhan bertanya-tanya, kalau begitu untuk apa aku hidup suci? Nah, ini pikiran yang tidak tepat, saudara. Saudara pikir hidup suci itu untuk apa? Memangnya untuk sukses di dunia ini? Bukan. Apa tujuan hidup suci? Apakah supaya aku terkenal? Atau supaya banyak pengikut? Atau supaya kaya raya? Kan bukan itu ya. Kita hidup suci itu supaya apa? Itu perintah Tuhan sendiri. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Hidup suci itu bukan buat apa-apa, tapi untuk memang membersihkan diri kita. Supaya pikiran kita, hati kita semuanya suci. Hidup kita suci. Untuk apa? Supaya kita datang ke hadirat Tuhan, diterimanya. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Hanya orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena ia akan melihat Allah. Kan begitu kan? Jadi hidup suci jangan dikaitkan dengan kesuksesan dunia ini. Salah saudara. Nanti saudara kecewa sama Tuhan, padahal Tuhan tidak salah apa-apa. Kan saudara yang salah mengerti selama ini. Kalau kita hidup suci, kita tidak ingin apa-apa. Asal Tuhan berkenan, itu sudah lebih dari cukup, saudara. Makanya kalau saudara, di antara saudara ada yang jatuh dalam dosa, di masa lalu bahkan jahat, ya sudah, jangan diteruskan jahatnya. Bertobat lagi. Selalu ada harapan baru di dalam Tuhan. Selalu, selama belum menutup mata. Kan begitu kan?
Jadi saudara jangan menyerah. Ayo mulai lagi. Hidup suci. Ya. Jangan kalau mendengar kata suci lalu waduh, kok suci ya? Aku jauh dari suci. Bukan. Hidup suci bukan aneh-aneh loh, saudara. Hidup suci itu biasa saja, tapi pikiran dan hatinya adalah pikiran dan hatinya Tuhan Yesus. Artinya kita bekerja dengan jujur, dengan giat, berprestasi, belajar sungguh-sungguh, menolong orang, menjadi berkat, menyenangkan Tuhan. Itu hidup suci. Ya, tidak tergantung dari penampilan luarnya. Nah, jadi segala sesuatu bisa diperbaharui oleh Tuhan. Kalau saudara selama ini tidak hidup suci, jangan minder. Sebab kesucian hidup bukan hanya milik pendeta atau aktivis atau pelayan Tuhan. Sesungguhnya kita semua milik Tuhan. Harus hidup suci, ya. Saya bacakan Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Tuhan selalu ingin memperbaharui hidup seseorang juga. Ya. Sehingga setiap kali pagi kita bangun, setiap kali matahari terbit, Tuhan seperti sedang berkata gini, saudara. Ayo anakku, bangkit lagi, mulai lagi. Ingat, hidup suci. Jangan terus-terusan hidup dalam dosa, menikmati enaknya dunia, menikmati kesuksesan dunia, menikmati uang yang banyak dengan cara curang. Kan saudara tahu ujungnya maut. Ya, jangan permainkan Tuhan. Jangan pernah mempermainkan Tuhan, saudara. Sebab setiap kita bisa mati mendadak. Ya. Pagi kita bangun pagi harus dengan semangat yang benar. Ya. Semangat dengan yang benar. Aku mau hidup suci. Itu. Mau sukses atau enggak, itu cuma sementara. Yang penting kita lakukan bagian kita. Kita bekerja yang benar, hidup yang benar, jadi berkat bagi semua orang, memuliakan nama Tuhan, meninggikan namanya. Itu yang penting itu. Jadi kalau di masa lalu kita pernah berbuat sesuatu lalu gagal, enggak masalah, saudara, itu kan masa lalu. Ya, kalau doa kita belum terjawab, enggak masalah. Tapi Tuhan mendengar doa kita, ya kan? Dan kabar baiknya adalah Tuhan tidak pernah mengungkit-ungkit masa lalu. Yang Tuhan mau ciptakan masa depan kita. Ayo kita menulis cerita masa depan kita bersama Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Begitu ya. Jadi jangan sampai terpuruk tapi terus-menerus. Tidak pernah terjadi pemulihan. Jangan, saudara. Tuhan kita itu ingin memulihkan segalanya, ingin membuat segalanya menjadi baru. Jadi dia tidak hanya memperbaiki hidup kita, tapi yang menciptakan ulang hidup kita. Sebab barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, kata firman Tuhan. Jadi bukan reparasi, tapi ciptaan baru. Yang lama tidak berbekas sama sekali. Kalau reparasi kan yang lama masih ada. Ini luar biasanya, saudara. Kita semua ciptaan baru. Jadi kalau masa lalu buruk, nggak masalah. Tapi jadilah ciptaan baru di dalam Tuhan. Nah, itulah yang sedang dikerjakan Tuhan dalam diri kita. Kita dibentuk sehingga kita mulai mengalami perubahan. Perubahan akal budi. Tidak serupa dengan dunia ini. Mempersembahkan tubuh kita yang hidup, itulah persembahan yang sejati, yang benar. Yaitu hidup kita ini. Hidup yang kudus, yang suci, dan yang menyenangkan Dia. Itulah sebenarnya ibadah yang benar itu, ibadah yang sejati itu. Ya. Itu Roma 12 ayat 1-2. Ya. Tuhan sedang berkarya dalam hidup kita. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini pasti mendatangkan kebaikan kalau kita mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Dia. Kalau orang tidak mengasihi Tuhan, apa saja yang terjadi dalam hidupnya tidak mendatangkan kebaikan. Kesuksesan dalam hidupnya mendatangkan maut bagi dia kalau dia tidak mengasihi Tuhan. Ya, makanya
Hidup ini benar-benar pilihan, saudara. Saudara mau pilih hidup yang mengasihi Tuhan atau mengasihi diri sendiri? Banyak orang itu mengasihi diri sendiri. Di mulut mengaku mengasihi Tuhan, tapi bisnisnya curang, tapi utang tidak bayar, tapi berani selingkuh, berani bicara kasar, berani menghakimi sesamanya, tidak punya belas kasihan, tidak mau mengampuni musuhnya. Itu loh, faktanya begitu. Itu yang membuat kita sedih sekali. Ya, jadi saudara, biarlah pagi ini kita diingatkan ada harapan baru di dalam Tuhan. Bahwa kita bisa berubah. Bahwa Dia sedang menciptakan ciptaan baru dalam diri kita. Hati kita, pikiran kita, akal budi kita diperbarui. Itulah yang disebut oleh Alkitab, rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Setiap pagi kita bangun, kita diingatkan, ayo jangan keraskan hatimu, jangan kau tegar tengkuk, ya, jangan seperti Israel dulu, sudah dikasihi, diberi mujizat, diberi semuanya, tapi tegar tengkuk, ya, jangan kau nikmati dunia ini, ya, mari kita datang kepada Tuhan dengan harapan yang baru, menjadi ciptaan yang baru. Ya, matikan manusia lama kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih kalau kami diingatkan bahwa kami sedang diciptakan baru di dalam Kristus. Terima kasih, ampuni segala ketidaktepatan kami selama ini. Terima kasih Tuhan untuk gereja GMM, gereja mula-mula milik Tuhan. Terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan. Engkau berkati semua kami Tuhan sebagai keluarga besar di dalam Tuhan. Terima kasih, kami mau sambut hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.